Ya, pemirsa, kami di depan Jabal Arsur, Jabal Sur, Jabal Sur, tempat persembunyian Rasulullah ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Ya, dari Jabal Sur kami melaporkan. Pagi hari ini yang insya Allah akan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, yaitu diantaranya Jabal Sur dan Musdalifah, Arafah, dan juga Mina, dan kita melewati yang namanya Jabal Nur. Yang pertama yang insya Allah kita akan kunjungi yaitu Jabal Sur. Di Jabal Sur itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyendiri atau tepat bersembunyi selama 3 hari 3 malam, yaitu menghindari dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu dulu mengejar Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah ingin dibunuh, ingin dikejar dan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, sedangkan Rasulullah kelahirannya di kota Mekah, lahirnya di kota Mekah, besarnya di kota Mekah, sampai orang-orang Quraisy yaitu memberi gelar Al-Amin kepada Rasulullah, orang yang terpercaya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dari dulu itu besarnya di kota Mekah, dan akhirnya setelah besar kenapa kok ingin ditangkap, ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, yaitu berawal dari ketika baginda Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya yaitu di Jabal Nur atau Gua Hirau. Di mana Gua Hirau itu yaitu ada di Jabal Nur. Disitulah baginda Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Maka setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul. Setelah diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, maka Rasulullah mempunyai kewajiban untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah-risalah kenabiannya kepada orang-orang yang ada di kota Mekah, kepada penduduk kota Mekah. Maka Rasulullah yaitu selalu berdakwah dan menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setelah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, maka orang-orang kafir Quraisy itu makin takut kepada Rasulullah, makin khawatir dengan keadaan Rasulullah. Maka setelah Rasulullah itu selalu berdakwah, maka orang-orang kafir semakin takut kepada Rasulullah. Takut apa? Takut orang-orang yang memeluk agama Nasrani itu berpindah memeluk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya Abu Lahab itu paman Rasulullah, dan Abu Lahab dan Abu Sufyan terus, dan Abu Jahal juga, dia semakin khawatir dengan keadaan Rasulullah. Setelah dia khawatir dengan keadaan Rasulullah, maka penduduk di kota Mekah itu dikumpulkan. Mari berkumpul. Setelah dikumpulkan, bagaimana caranya untuk menangkap Muhammad? Kalau Muhammad ini dibiarkan di kota Mekah, semuanya nanti ikut ajaran Muhammad. Gimana Muhammad ini caranya? Untuk mengatasi Muhammad, ingin dibunuh, gimana caranya? Maka kata penduduk di kota Mekah, kita bunuh aja Muhammad, bawa aja ke atas gunung. Setelah sampai di atas gunung, Muhammad lempar nanti Muhammad mati kalau dilempar dari atas gunung. Baik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa? Kalau Muhammad dilempar dari atas gunung, Muhammad tidak mati, maka pengikut Muhammad tambah banyak, karena Muhammad orangnya yang sangat berpengaruh di kota Mekah ini. Baik, gimana lagi? Ada yang punya cara lagi?
Baik, saya ada ide lagi. Di mana kalau Muhammad dibawa ke Ka'bah, terus masukkan ke dalam peti, taruh di pinggirnya Ka'bah itu, biar Muhammad mengering, ikat kakinya di situ dan tangannya. Baik, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa? Kalau Muhammad diikat tangannya, dimasukkan ke dalam peti, maka nanti kafilah Muhammad, pengikut-pengikutnya Muhammad nanti tahu bahawa seorang nabinya diikat di dalam peti tersebut, kita diperangi oleh pengikut Muhammad. Baik, gimana caranya kalau setiap pasukan membawa satu orang, misalnya orang-orang kafir Quraisy, satu pasukan, satu kelompok membawa satu orang yang berani untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka disiarkan oleh Abu Sufyan, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad di dalam keadaan hidup atau mati, maka akan kami hadiahkan 100 unta baginya. Jadi kalau bisa nangkap Nabi Muhammad, akan diberi 100 unta merah yang akan dihadiahkan kepada orang yang bisa menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya sudah bersiap-siap, pedangnya sudah diasah, terus tombaknya sudah diasah untuk menangkap Rasulullah. Pergi ke kediaman Rasulullah untuk menangkap Rasulullah. Sebelum dia pergi ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung didatangi oleh malaikat Jibril. Disuruh keluar oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, malam ini engkau jangan tidur di tempat tidurmu ini, jangan tidur di rumahmu ini. Wahai Muhammad, keluarlah malam ini, karena orang-orang kafir Quraisy ingin membunuhmu. Wahai Muhammad, keluarlah dari rumahmu ini malam ini juga. Maka Nabi Muhammad langsung keluar. Sebelum keluar dari rumah tersebut, maka Rasulullah yaitu berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, pada malam ini saya ingin hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Wahai Ali. Baik, ya Rasulullah, malam ini engkau tidurlah di tempat tidurku, gantilah tempat tidurku. Wahai Ali, nanti kalau ada orang kafir Quraisy ingin mencariku, ingin membunuhku, jika bisa dia melihat kamu, maka dia tidak akan membunuhmu. Wahai Ali. Baik ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, apakah engkau takut wahai Ali tidur di tempat tidurku? Tidak ya Rasul, saya tidak takut. Jika aku mati satu Ali ya Rasulullah, maka akan lebih banyak yang tumbuh beribu-ribu Ali ya Rasulullah. Jika engkau yang mati, kemana akan ku cari ya Rasulullah? Baik, maka Sayyidina Ali mengganti posisi Rasulullah, tidur di ranjangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ingin keluar dari rumahnya. Setelah ingin keluar dan membuka pintunya, setelah dibuka pintunya, orang-orang di depan rumah Rasulullah sudah banyak yang siap membunuh Rasulullah. Di depan rumahnya ada, di samping rumahnya ada, di belakang rumahnya ada, sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah khawatir, macam mana caranya saya keluar, sedangkan orang kafir banyak di depan rumah. Gimana caranya saya keluar dari rumahku ini? Terus Rasulullah masuk lagi ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, yaitu membaca ayat yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayat tersebut yang dibaca? Itu ayat yang ada di dalam surat Yasin yang berbunyi, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubashirun. Maka orang-orang kafir Quraisy tersebut langsung dia tertidur karena sudah dibacakan ayat oleh Rasulullah. Dia langsung tertidur semuanya. Setelah tertidur, maka Rasulullah langsung keluar dari rumahnya, dari kediamannya Rasulullah menuju ke rumah sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu sudah
pertama untuk meminta dan pamit kepada Rasulullah sebelum diajak hijrah oleh Rasulullah, namun oleh Rasulullah tidak diizinkan untuk meninggalkan kota Mekah. Mudah-mudahan kata Rasulullah, mudah-mudahan engkau ada teman perjalananmu wahai Abu Bakar. Maka kebetulan yaitu besok harinya diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah. Baru keluar dari rumah sahabat Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Jabal Sur untuk menyelamatkan diri karena orang sudah berkeliaran yang ingin menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan untuk naik ke Jabal Sur, yaitu selama 3 hari 3 malam. Naik di tempat itulah Rasulullah bersembunyi selama 3 hari 3 malam bersama sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sampai ke depan gua itu oleh Abu Bakar tidak diizinkan masuk. Wahai Rasulullah, jangan masuk dulu ya Rasulullah. Ada apa wahai Abu Bakar? Ini tempat binatang buas ya Rasulullah, tempat ular di dalam ini. Jangan masuk dulu engkau ya Rasulullah, saya ingin bersihkan dulu. Baik ya Rasulullah. Maka oleh Rasulullah diizinkan Abu Bakar masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, semua lubang-lubangnya ular itu ditutup oleh Abu Bakar. Setelah ditutup, tidak cukup batu, maka sorban Abu Bakar itu dirobek oleh Abu Bakar. Tinggal satu lubang tidak ditutup karena tidak cukup batu, tidak cukup sorban untuk dibuat tutup. Tinggal satu lubang yang tidak ditutup. Maka setelah itu diperintahkan oleh disilahkan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, silahkan masuk ya Rasulullah. Baik ya Abu Bakar. Masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Rasulullah, maka Allah menurunkan pertolongannya, yaitu memerintahkan laba-laba. Langsung datang laba-laba itu membuat sarang di depan gua Sur tersebut. Langsung membuat sarang sehingga orang-orang kafir itu tidak percaya kalau di dalam gua itu ada orangnya. Dan juga Allah memerintahkan burung dara untuk membuat sarang di depan gua itu dan bertelur dan mengeram di situ. Terus orang-orang kafir tidak percaya kalau di dalam itu ada orangnya. Semestinya kalau ada orangnya, burung dara itu tidak bertelur, tidak mengeram. Nah, maka di kota Mekah dan Madinah banyak burung dara tidak dibunuh. Karena kenapa? Karena pernah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gunungnya yang di atas ini. Ya, nanti kita turun berfoto-foto dulu di sini. Ini gunungnya di atas. Kalau naik sekarang ada mobil yaitu 60 rial naik ke atas. Ya, jadi jalannya mungkin 10 menit aja. Kalau tidak pakai mobil, naiknya 2 jam. Bisa 2 jam lebih naik saja. Turunnya 2 jam, yaitu setengah hari. Jadi kita turun. Ya. Ini di atas yang lurus, ya, disitulah tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermalam selama 3 hari 3 malam. Kita foto di sini dulu sebentar. Ini yang besar itu karena ada jalan yang begitu kan. Nah, dia jalan mobil gitu ke atas. Itu ada orang jalan kaki itu. Nah, itu jalan kaki itu kurang lebih memakan waktu 2 jam. Naiknya saja. Naiknya saja 2 jam. Nanti turunnya 2 jam. Ya, tinggi. Nampaknya kelihatan dari bawah agak rendah. Nggak bisa pakai kendaraan ya? Ya, kita difasilitasi kendaraan sekarang ya. Ya. Itu Ya, Jabal Sur. Bukit Jabal Sur. Jabal Sur. Ya, Jabal Sur. Itu yang ada batu, itu ngam di bawahnya itu. Tempat Ya, bersembunyi Rasulullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lama 3 hari 3 malam. Iya. Itu menyelamatkan diri dari kejaran orang Dari kafir. kejaran orang-orang kafir. Ya. sampai sini. Siapa namamu? Maryam. Mayar. Maryam. Setelah masuk, maka Abu Bakar duduk di dalam gua. Setelah Abu Bakar duduk,
Maka Rasulullah langsung tidur di pahanya Abu Bakar. Setelah tidur di pahanya Abu Bakar, saking Rasulullah itu kecapean, maka jatuh air dari atas mengenai muka Rasulullah. Setelah mengenai muka Rasulullah, Rasulullah terbangun dari tidurnya. Dan Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ini air apa wahai Abu Bakar?" Abu Bakar tidak menjawab dengan pertanyaan Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, ini air apa? Kok jatuh kepada mataku ya Abu Bakar? Air apa?" Abu Bakar tidak menjawab, hanya menangis sedih. Sedih kenapa? Kesakitan. Tidak dijawab oleh Abu Bakar. Ditanya lagi ketiga kalinya, "Ya Abu Bakar, ini air apa? Kenapa engkau tidak menjawab?" Maka Abu Bakar langsung menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah air mataku ya Rasul." Kata Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Apakah engkau takut? Apakah engkau sedih ikut perjuangan ini ya Abu Bakar?" Kata Siti Abu Bakar, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak sedih, saya tidak takut ya Rasul. Namun saya menangis karena kakiku digigit ular." Kata Abu Bakar, "Kenapa kakimu tidak digerakkan kalau digigit ular ya Abu Bakar?" "Tidak ya Rasul, kakiku tidak digerakkan, tidak ingin mengganggu tidurmu. Seandainya kakiku digerakkan, semestinya engkau terbangun dari tidurmu ya Rasulullah." Kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi kaki Abu Bakar itu walaupun digigit ular, namun tidak digerakkan. Karena apa? Takut Rasulullah itu terbangun dari tidurnya, tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kau digigit ular? Karena ular itu sebetulnya tidak ingin menyakiti Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Hai ular, kenapa kamu menggigit sahabatku Sayyidina Abu Bakar?" Ular itu menjawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maafkan kami. Sebetulnya kami tidak ingin menyakiti sahabatmu Abu Bakar ya Rasulullah. Kami keluar dari lubangku ingin melihat engkau, ingin melihat manusia yang paling mulia, ingin melihat manusia yang paling agung ya Rasulullah. Kami berada di gua ini sudah ratusan tahun, yaitu ingin melihatmu. Menunggu di sini itu sudah ratusan tahun ya Rasulullah. Ingin melihatmu. Setelah engkau datang ke sini, saya keluar dari lubang itu, langsung dipijak oleh Abu Bakar. Dipijak, masuk lagi ke dalam lubang itu, keluar lagi, dipijak lagi oleh kakinya Abu Bakar. Terus dia masuk lagi ular tersebut. Setelah masuk lagi, dia tidak putus asa, terus keluar lagi. Yang ketiga kalinya dipijak lagi oleh Abu Bakar. "Jangan keluar," kata Abu Bakar itulah, "jangan keluar, jangan mengganggu Rasulullah." Maka setelah kakinya Abu Bakar itu memijak kepala ular tersebut, maka ular itu langsung marah karena dia tidak ingin menyakiti dan dia hanya ingin melihat Rasulullah. Tapi kakinya Abu Bakar selalu menghalangi ular tersebut, maka langsung digigit oleh ular itu. Sebenarnya ular itu tidak ingin menyakiti Abu Bakar, namun karena kakinya Abu Bakar selalu mengganggu, yaitu langsung digigit oleh ular tersebut. Inilah ular yang ingin melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ular di Jawa walaupun tidak dipijak, dia mau menggigit terus. Iya, ingin menyakiti terus kepada manusia. Tapi kalau ular yang di sini itu, dia tidak ingin menyakiti Abu Bakar, hanya ingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimakan oleh Rasulullah selama 3 hari 3 malam? Itu makanan yang dikirim oleh putri Sayyidina Abu Bakar, yaitu Siti Asma. Siti Asma itu makamnya ada di Ma'la. Jadi kalau mau ziarah Ma'la itu pergilah ke makam Siti Asma, putri Sayyidina Abu Bakar, ada di situ, makamnya ada di tengah-tengah. Siti Asma itu yang mengirim makanan kepada Rasulullah dan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan jalannya itu belum ada jalan seperti sekarang. Jalannya itu gunung, batu-batu dia naik ke atas. Wallahu a'lam macam mana caranya naik. Ya, namun sudah pertolongan Allah, yaitu mungkin jadi jalan rata sudah dulu mungkin, ya, walaupun jalan batu-batu itu nampak rata, ya. Terus itu berapa hari? 3 hari 3 malam dia mengirim makanan kepada Rasulullah.
mengirim pagi untuk makan pagi, tengah hari dia mengirim makanan, terus sore dia mengirim makanan. Padahal yang namanya Siti Asma itu hamil 8 bulan dia masih sanggup untuk menaiki gunung itu. Sedangkan sekarang walaupun ada jalan, orang sehat-sehat tidak sanggup naik itu karena tinggi banget itu. 2 jam naiknya, 2 jam naik, 2 jam turun. Ya kadang lebih 2 jam naiknya karena kelihatan tidak tinggi, namun kalau kita daki itu terlalu tinggi. Ya itu tingginya itu 500 meter di atas itu. Jadi kalau ke atas itu tidak berapa sehat, itu lebih 2 jam. Dan apa yang diminum? Itu yang diminum itu oleh Rasulullah dan Abu Bakar itu adalah air susu kambing. Air susu kambing yang diperas oleh Abdullah itu pengembala kambing, ada di bawah. Dan juga dia selalu menjadi mata-mata Rasulullah. Kalau ada orang kafir Quraisy, dikasih tahu kepada Rasulullah bahwa ada orang kafir itu mendekati gunung. Maka orang-orang yang telah mengejar Rasulullah ada yang tahu, saya tahu di mana tempat Muhammad dia sembunyi. Dia naik ke Jabal Sur itu, naik ke atas. Setelah sampai ke depan gua itu, dia berkata, oh tidak mungkin, di dalam ini tidak mungkin ada orangnya. Karena kalau ada orang di dalam ini sarang laba-laba ini rusak. Tapi ini kenapa nggak rusak? Oh tidak mungkin. Ini di dalam ini ada orangnya, tidak mungkin. Dia tidak masuk ke dalam. Terus dia muter arah, dia mau pulang, mau turun. Setelah dia mau turun, maka langsung ada cecak itu bunyi. Dia bunyi, cecak putih. Dia bunyi ya. Setelah bunyi dia Dia memberitahu bahwa di dalam itu ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad SAW. Maka orang kafir itu langsung menoleh ke belakang. Oh, apa ada orang apa tidak? Tapi tidak mungkin di dalam ini karena burung dara ada di depannya. Kalau ada orang, burung dara itu pasti lari, tidak mengeram di situ. Tidak mungkinlah. Dia mengambil batu dan dilempar ke dalam gua itu, maka mengenai kepada Rasulullah SAW, sehingga paha Rasulullah itu berdarah. Setelah berdarah, maka oleh Rasulullah SAW dibersihkan dan disuruh buang kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia suruh buang, maka oleh Abu Bakar darah tersebut yang disuruh buang itu dimakan oleh Abu Bakar, diminum oleh Abu Bakar. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apakah darah itu sudah dibuang? Baik ya Rasulullah, darah itu sudah aman, saya sudah buang. Dibuang ke mana? Dibuang ke dalam perutku, kata Sayyidina Abu Bakar. Dimakan oleh Abu Bakar, diminum. Karena kata Abu Bakar itu, sedangkan Abu Bakar orang yang terjamin masuk surga sudah, namun masih masih takut dengan neraka. Karena kalau orang yang darahnya yaitu bercampur dengan darah Rasulullah itu tidak akan dimakan api neraka, maka Abu Bakar tersebut meminum darah tersebut saking takut ke neraka, sedangkan dia sudah dijamin ahli surga. Ya, itulah sejarah sejarah Jabal Sur. Ibrahim dipelajari manasik haji tentang haji dan umrah. Siapa yang mempelajari, siapa gurunya? Yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi pelajaran manasik haji dan umrah, mempelajari manasik haji dan umrah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai maka ditanya oleh Malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apakah engkau ngerti wahai Ibrahim tentang umrah, tentang haji, apa engkau sudah paham? Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya saya sudah tahu, saya sudah paham. Yaitu dalam bahasa Arab, ya saya sudah tahu. Maka dinamakan Arafah. Maka pada hari tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, semuanya orang itu bergerak menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Karena orang haji itu al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Maka kalau sudah wukuf di padang Arafah, sebelum kita bangun dari tempat duduknya, maka sudah dosa-dosa itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya.
jadi tidak punya dosa sama sekali, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Haji, Ibu Hajah, hajinya mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah umrah, kita pulang dari kota Mekah pulang ke negeri kita Indonesia, yaitu dikatakan di dalam kitab haji dan umrah, yaitu sama seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Jadi tidak punya dosa sedikit pun setelah kita pulang dari kota Mekah ke kampung halaman kita, yaitu tidak bisa keluar, misalnya tidak bisa keluar selama 40 hari. Banyak orang berziarah mengambil barokah kepada bapak dan ibu semuanya, karena kedatangan bapak dan ibu itu masih diiringi para malaikat. Jadi doa ibu dan bapak itu mustajabnya doa, karena masih diiringi para malaikat selama 40 hari 40 malam. Jadi banyak yang berziarah berpelukan dengan Di Arafah, maktab atau tenda-tenda mulai dibongkar. Tidak boleh ada tenda-tenda. Kita akan menuju ke Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa ketika berpisah selama ratusan tahun. Abah Haji, coba salam tadi ke Dawud ya. Dua ada banyak dua. Haji, ini ya. Tutup, Haji, tutup. tutup, nggak bisa masuk Ini dia. Iya. badannya Tadi malam itu dijebol sama orang. Tadi malam di pagi itu. Iya. Tadi malam bisa. Apa salah? Iya, sedangkan orang itu mau dia datang ke sini. Yang bagus ya, mau ngapain dulu ya, yang bagus sebenarnya. Maktab Arafah setiap selesai dibongkar kembali dan akan mulai tahun depan juga akan dipasang lagi. berjumpa di padang Arafah antara Mina dan Musdalifah. Jadi dari Mina Nabiullah Adam terus mendekati Arafah untuk mencari Siti Hawa. Sedangkan Siti Hawa dari Musdalifah itu mendekati ke Mina, ke Arafah. Jadi saling cari mencari, akhirnya berjumpa di atas Jabal Rahmah tersebut. Namun kita tidak bisa naik. Tadi malam bisa naik walaupun tempat itu masih gerobak-gerobak karena sudah banyak ditutup, nggak bisa masuk bebas. Orang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan ibadah haji pada
tahun 10 kenabian setelah diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 kenabian bersama siapa? Yaitu bersama kaum muslimin yang datang dari kota Madinah, khususnya orang-orang penduduk kota Madinah, yaitu sebanyak 140.000 kaum muslimin yang datang dari kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, datang ke tempat ini, yaitu tempat Arafah. Jadi berangkatnya dari kota Madinah tanggal 27 Dzulqa'dah, berangkat dari kota Madinah. Setelah sampai ke kota Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah, yaitu selama dalam perjalanan itu 1 minggu. 1 minggu dalam perjalanan Rasulullah bersama kaum muslimin dari kota Madinah, yaitu setelah dari kota Madinah itu mampir di masjid namanya Masjid Bir Ali, tempat mikotnya kaum muslimin yang datang dari kota Madinah. Setelah sampai Masjid Bir Ali, maka ada yang satu orang namanya Asma bin Humais. Asma bin Humais tersebut itu adalah perempuan, seseorang perempuan. Dia hamil besar, tetapi ikut haji bersama Rasulullah, ikut jalan kaki dari kota Madinah ke kota Mekah demi untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah. Setelah sampai Masjid Bir Ali, itu yang perempuan yang hamil itu yang namanya Asma bin Humais tersebut, dia melahirkan anak laki-laki. Setelah melahirkan anak laki-laki, maka besoknya dia tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun dia baru melahirkan, 1 hari melahirkan, tetap berjalan untuk menjalani bersama kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah. Kenapa tidak tidak diundur? Karena dia baru melahirkan, karena dia ingin mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari kota Madinah tanggal 4 Dzulhijjah, tanggal 27 Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Setelah sampai ke kota Mekah itu tanggal 4 Dzulqa'dah. Jadi pelaksanaan ibadah haji masih kurang 5 hari. Namun dia sudah memakai ihram dari Bir Ali tersebut, dari kota Madinah sudah berniat, maka dia tidak membuka kain ihramnya selama berapa hari sampai Jumrah Aqabah. Setelah Jumrah Aqabah tanggal 10, besoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah baru dia melepaskan yang namanya kain ihram. Jadi kain ihram Rasulullah bersama kaum muslimin itu bukan hanya 1 hari 2 hari. Kalau kita 2 hari sudah sudah ganti ihram, sudah ganti pakaian. Tetapi kalau di zaman Rasulullah itu selama 13 hari tidak berganti ihram. Ihramnya itu tidak diganti, tetap memakai kain ihram dari tanggal 27 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu baru dibuka yang namanya ihramnya. Wukuf di dalam masjid namir, namun tidak valid. Kalau di dalam kitab haji dan umrah, Rasulullah itu hanya melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Dan wukufnya Rasulullah itu di sampingnya Jabal Rahmah dan membaca hukun wukuf yang terakhir di situ di Jabal Rahmah. Ini kita akan memasuki yang namanya Musdalifah. Jadi setelah maghrib semuanya itu sudah berbondong-bondong, semuanya menuju ke Musdalifah. Jadi jalan-jalan ini sudah tertutup dengan bis penuh, macet sekali, saking banyaknya bis menuju ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mabitnya di sini itu hanya sebentar aja, hanya satu malam itu sebentar aja yang melaksanakan wukuf.
Dan kalau di Mina itu 3 hari 4 hari 5 hari dengan di hari Tarwiyah Ismail alaihissalam. Ya, itulah di atas gunung-gunung, atas bukit. Maka setelah diikat, maka tidak putus asa yang namanya Iblis. Datang lagi Iblis itu kepada siapa? Yaitu ke Siti Hajar. Wahai Hajar, kenapa engkau datang? Anak mau ingin disembelih, anak mau ingin disembelih oleh suamimu Ibrahim. Kenapa engkau berdiam diri? Pergilah ke Ibrahim, ke Ismail, ke Ibrahim. Maka apa kata Siti Hajar? Wahai Iblis, jika itu adalah perintah dari Allah, jangankan anakku, aku siap untuk disembelih oleh suamiku. Wahai Iblis, jika itu adalah perintah dari Allah, maka pergilah setan itu. Pergi ke siapa? Pergi ke Nabi Allah Ismail. Ismail, kenapa kamu diam? Masih diganggu terus sama Iblis. Kenapa kamu diam? Bergeraklah, bangunlah dari tidurmu. Bangunlah, kamu ingin disembelih pada hari ini. Kata Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ismail langsung duduk. Setelah langsung duduk, dia mengambil batu dan berkata kepada setan tersebut, idhab ya laknat, pergilah engkau setan yang terkutuk. Maka mengambil batu dan dilempar kepada iblis tersebut. Dilempar, idhab ya laknat, pergilah engkau setan yang terkutuk. Maka orang lempar jumrah itu bukan hanya lempar saja, melainkan itu sejarah dari Nabiullah Ismail alaihissalam ketika dia melempar setan di sini. Ya, enggak pernah dibuka kalau tenda-tenda ini, enggak pernah dibuka. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Jadi sebentar lagi kami akan keluar dari mana? Dari Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma madaya wasi al-karami manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Nabi bisa. Tapi kalau penangnya mau sembahyang satu orang ya bisa. Dan disitulah Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung datang dengan cahaya, dengan penuh cahaya. Maka Rasulullah langsung heran, kenapa kok ini bercahaya? Maka kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari wahai Jibril, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Apa kata malaikat Jibril, berkata lagi kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad tetap menjawab dengan jawaban Iqra ya Muhammad. Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad menjawab dengan ma ana biqari wahai Jibril, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Maka setelah itu dibaca oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari gunung itu, yaitu menjelang subuh, turun dan pergi ke rumahnya dan menjumpai istrinya, yaitu Siti Khadijah. Ditanya oleh Siti Khadijah, wahai suamiku, kenapa engkau rupanya kelihatan sakit, kelihatan susah, sedih? Kenapa? Kok kelihatan kamu sedih, takut? Ada apa denganmu? Kata Nabi Muhammad, wahai istriku, sembeluni. Wahai istriku, selimuti aku. Kenapa engkau merasa ketakutan, wahai suamiku? Maka Nabi Muhammad berkata, wahai istriku, apa yang akan terjadi kepada diriku? Diriku di atas Jabal Nur tadi didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata, Iqra ya Muhammad. Terus dia memeluk sekuat-kuatnya kepadaku. Apa yang akan terjadi? Maka oleh Siti Khadijah dibawa ke rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Itu sepupu dari Siti Khadijah.
Dan berkata Siti Khadijah, wahai sepupuku, apakah yang akan terjadi kepada suamiku? Karena di atas Jabal Nur tadi didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata, Iqra ya Muhammad, dan memeluknya sekuat mungkin sehingga Nabi Muhammad itu tidak bisa bernapas ketakutan. Apa kata orang tersebut? Wahai sepupuku, tidak akan terjadi apa-apa kepada suamimu, karena tidak ada satupun yang membawa selain suamimu yang membawa. Apa itu? Yaitu risalah kenabian. Jadi itulah sejarah jin. Jin ada yang mengatakan di dalam itu banyak jin yang sholat di dalam itu tidak benar. Ada yang mengatakan itu banyak sholat di dalam. Kenapa dinamakan masjid jin? Karena di dalam itu banyak jin di zaman dahulu. Itu tidak, karena jin itu beriman kepada Allah dan mengakui kepada Nabi Muhammad SAW.